Sampurasun Balat Kuta, perkenalkan nama saya Ninyoman Dinda Rahyudangin dari Mahkota Bumi. Hari ini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai Kampung Adat Kuta yang terletak di Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan strategi kreatif dari kami, kelas Mahkota Bumi dalam membranding Kampung Adat Kuta itu sendiri. Kita awali dengan SWOT yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Strength atau potensi yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta yang pertama adalah peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, memiliki hutan keramat atau yang dinamakan dengan Leweng Gede dengan luas 30 hektar dan keasriannya masih terjaga sampai sekarang karena memang di sana memiliki beberapa aturan demi terjaganya hutan keramatnya. Yang ketiga adalah salah satu kampung adat yang masih aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa, dan yang terakhir adalah kekuatan pada olahan hasil buminya seperti aren dan kopi. Weakness dari Kampung Adat Kuta yang pertama, jalan menuju Kampung Adat Kuta masih terbilang jauh dan sulit untuk diakses. Yang kedua, hasil olahan alam dari Kampung Adat Kuta itu sendiri belum terkonsep dengan baik dan masih menggunakan sistem home industry. Opportunities yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta yang pertama adalah pemerintah Jawa Barat sangat mendukung adanya program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Adat Kuta itu sendiri. Yang kedua adalah Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis dalam membantu publikasi di media sosial. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Yang pertama adalah kampung adat lain seperti Kampung Naga, Kampung Pulo, Kampung Cikondang, Kampung Ciptagelar, Kampung Sindang Barang, dan Kampung Adat Bancai memiliki sumber daya alam yang sama dengan Kampung Adat Kuta. Dan yang kedua adalah Kampung Adat Kuta belum menjadi top of mind dari pariwisata di Jawa Barat. Kompetitor besar dari Kampung Adat Kuta adalah Kampung Adat Naga. Mengapa? Karena Kampung Adat Kuta dengan Kampung Adat Naga memiliki beberapa persamaan. Seperti yang pertama, jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga adalah sama-sama menjaga lingkungan sekitarnya, terutama hutan. Yang keempat adalah masyarakatnya yang sangat tradisional. Dan yang kelima adalah sama-sama memiliki leweng gede atau hutan keramat yang sangat dijaga. Selanjutnya adalah old positioning. Old positioning yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta adalah Kampung 1001 Pamali, yang artinya terdapat beberapa larangan atau pantangan yang berlaku di kampung ini dan mengarah ke hal-hal yang sangat mistis. Maka dari itu, dengan old positioning ini membuat masyarakat menjadi mengingat tentang sisi mistis dari Kampung Adat Kuta. Padahal sebenarnya tujuan dari old positioning ini adalah untuk menjaga keaslian dan keasrian dari Kampung Adat Kuta. Mari kita simak brand activation konsep untuk Kampung Adat Kuta dari kelas Mahkota Bumi. Brand activation konsep yang pertama mengenai target audience. Target audience yang kami rancang untuk Kampung Adat Kuta berdasarkan 3 poin utama. Yang pertama berdasarkan geografis yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah, berdasarkan demografis yaitu laki-laki dan perempuan pada generasi Z yaitu generasi yang berumur 17-25 tahun, dan yang terakhir berdasarkan behavior yaitu mahasiswa pecinta alam, orang-orang yang menyukai petualangan dan keluarga. Kita lanjut ke unique selling point. Unique selling point yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta adalah Leweng Gede. Mengapa? Karena walaupun Leweng Gede ini merupakan hutan yang betul-betul dijaga keasliannya, namun para wisatawan pun tetap bisa mengunjunginya dan melihat bagaimana keadaan di dalamnya dengan catatan harus tetap mematuhi aturan yang ada. Nah, selain itu yang terpenting adalah Leweng Gede inilah yang membuat Kampung Adat Kuta menjadi kampung adat di Jawa Barat yang meraih gelar Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan pada tahun 2002. Melalui unique selling point dan SWOT yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta, maka terbentuklah positioning baru untuk Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Penyelamat Hutan. Maksudnya, Kampung Adat Kuta yang memegang teguh nilai-nilai dari leluhurnya yang berupa larangan dan pantangannya dalam merusak alam, terutama dalam merusak hutan yang dimilikinya atau leweng gede yang dimilikinya, maka Kampung Adat Kuta ini menjadi satu desa yang mampu menyelamatkan hutan, yang mana hutan tersebut merupakan paru-paru dunia yang menyelamatkan bumi dari pencemaran apapun dan juga menjadi sumber kehidupan untuk manusia. Tagline Kataku Kita Kuta memiliki arti untuk mengajak semua orang untuk menjadi kuta yang peduli akan lingkungannya, terutama menyelamatkan hutannya sendiri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai logo yang kami gunakan. Jadi yang pertama adalah menggunakan konsep mahkota yang melambangkan geografi dari Kampung Adat Kuta yang dikelilingi oleh tebing-tebing
samping sehingga terlihat seperti mahkota jika dilihat dari atas. Yang kedua adalah bentuk daun yang berada di bagian tengah logo yang menandakan potensi alam leweng gede yang kami angkat sebagai USP. Yang ketiga adalah bentuk dua tangan yang mengangkat daun yang artinya manusia yang senantiasa untuk menjaga kelestarian alam dan hutan. Yang terakhir adalah penyangga alam, yaitu yang diwakili oleh garis di bawah mahkota yang memiliki arti manusia wajib untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku karena manusia itu sendiri sangat membutuhkan alam, begitu juga sebaliknya. Kemudian konsep warna, jadi warna yang kami gunakan adalah pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam, jadi warna toska yang mengartikan penyelamat, warna kuning yang mengartikan kehangatan yang menyejukkan. Maskot yang kami gunakan menyerupai bentuk bumi dengan menggunakan mahkota dari logo Mahkota Bumi, di mana di bagian badannya terdapat peta dari Jawa Barat dan Ciamis dengan warna khas kami yaitu warna toska, dan diletakkan di bagian kanan badan dari maskot tersebut dengan melambangkan kebaikan. Dan warna dominan dari maskot kami adalah warna navy yang artinya menarik perhatian dan membangun suasana. Di bagian belakang maskot terdapat tagline dari Mahkota Bumi yaitu Kita-Kita. IMC strategi dari Mahkota Bumi yang pertama ada brand touch point yang terdiri dari satu, menyajikan cerita-cerita yang mengangkat nilai dari kampung adat Kuta. Yang kedua, melakukan pameran tradisi Nyuguh dan Babarit untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kampanye 1 bulan untuk selamanya untuk menggunakan produk eco-friendly. Yang terakhir adalah mengunggah video-video mengenai bagaimana cara menjaga hutan yang diunggah di sosial media Mahkota Bumi. Communication objektif terdiri dari what to say, yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan, dan how to say atau bagaimana pesan agar tersampaikan, yaitu melalui dua momen. Yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya dalam melestarikan lingkungan. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat melalui kegiatan Urban Village 2020 mengenai kebiasaan dan kearifan lokal dari kampung adat Kuta. Mari kita bahas kreatif strategis dari Mahkota Bumi. Jadi kreatif strategis yang pertama adalah video city overview yang menampilkan pada scene 1 terdapat animasi logo dari Mahkota Bumi, scene 2 menampilkan keindahan dari leweng gede, scene 3 menampilkan bagaimana pengambilan aren oleh salah satu warga, scene 4 menampilkan pengolahan aren, scene 5 menampilkan spot foto yang ada di kampung adat Kuta, scene 6 menampilkan kebun kopi yang dimiliki oleh kampung Kuta, scene 7 menampilkan bagaimana aktivitas warga sehari-harinya, scene 8 menampilkan bagaimana rumah panggung khas dari kampung adat Kuta, scene 9 menampilkan bagaimana balai desa dari kampung adat Kuta, scene 10 menampilkan penghargaan Kalpataru yang diraih oleh kampung adat Kuta, dan scene 11 ditutup dengan animasi logo dari Mahkota Bumi. Kreatif strategi yang kedua adalah jingle atau anthem dari Mahkota Bumi, di mana di dalamnya terdapat pesan untuk mengajak orang-orang yang mendengar anthem ini untuk datang ke kampung adat Kuta yang memiliki banyak sekali rahasia-rahasia yang terpendam dan juga kekayaan alam yang berlimpah, sehingga dapat memberikan kedamaian serta ketenangan bagi kita semua yang sudah mengunjunginya. Kreatif strategi yang terakhir adalah brand activation konsep dari Mahkota Bumi dalam bentuk video animasi, di mana pada scene satunya menampilkan gambar awal dari kampung adat Kuta, scene 2 menampilkan pengunjung dipersilakan untuk menikmati welcome drink yang telah disediakan, scene 3 pengunjung diajak untuk ke art installation yang di dalamnya terdapat video-video dari kekayaan alam kampung adat Kuta, scene 4 pengunjung dipersilakan untuk mengikuti games memetik kopi dalam bentuk virtual reality, scene 5 pengunjung diajak untuk ke booth kuliner khas dari kampung adat Kuta, scene 6 pengunjung diajak untuk berfoto-foto di foto booth yang telah kami sediakan, dan pada scene 7 kami mengucapkan terima kasih kepada pengunjung yang telah datang ke booth kami. Multisensory effect pada brand activation konsep dari Mahkota Bumi adalah yang pertama taste, yaitu pengunjung dapat merasakan kuliner khas dari kampung adat Kuta seperti singkong, gula aren, dan kopi. Smell, yaitu pengunjung dapat mencium aroma kopi saat berada di stand Mahkota Bumi. Yang ketiga adalah touch, yaitu pengunjung dapat berinteraksi dengan menekan tombol, bersentuhan dengan barang-barang yang ada di booth, dan mengikuti berbagai macam permainan. Sight, yaitu pengunjung dapat menyaksikan dan melihat art installation, booth kuliner, foto booth, berbagai macam permainan yang kami sediakan. Yang terakhir adalah sound, yaitu pengunjung dapat mendengar suara-suara khas desa seperti suara jangkrik dan juga suara kicauan burung. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sementara kalian di rumah aja ya. Hatur nuhun balet Kuta.